Ya, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Bagus. Pada program otomotif hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Mas Reza. Selamat siang Mas Reza. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, siapa sih Mas Reza ini? Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Reza Suryanugroho. Saya domisili di Semarang. Saya di sini akan memperkenalkan mobil di belakang saya ini. Kebetulan mobil yang di belakang saya ini sebutannya orang bilang serinya hardtop atau mobil penculik ya. Cuman serinya ini yang seri 40 series. Jadi mungkin yang teman-teman lihat pernah beredar di sekitar Semarang, ada yang panjang chassisnya, ada yang panjangnya nanggung, ada yang SVB atau short wheelbase seperti ini. Ada juga yang modelnya lain-lain juga. Nah, kebetulan ini yang 40 series. Terus Mas Reza ini, kalau awal mulai gimana sih kok bisa punya mobil ini, kok bisa dapat mobil itu, gimana ceritanya? Kalau ceritanya ini sih waktu itu bapak dapatnya ketika saya masih SD ya. Jadi ada temannya bapak itu datang ke rumah bawa mobil ini. Belum seperti ini wujudnya sih, masih bisa dibilang masih ala kadarnya standar. Oke. Bahkan ban-bannya pun dibilang banyak yang ini ya, kalau orang bilang gundul. Oh iya. Nah, dijual karena waktu itu orangnya mau pindah tugas. Oke. Setelah dipikir-pikir akhirnya diambillah mobil ini. Ya waktu itu sih harganya belum seperti sekarang ya teman-teman semuanya. Dulu bapak itu dapatnya di harga 27 juta. 27 juta, Iya. murah sekali itu ya Mas? Ya waktu itu benar-benar nggak habis mikir, karena mikirnya buat apa sih beli mobil ini, cuman karena juga bapak niatnya itu bantu, terus akhirnya dibeli. Lambat laun dipakai kerja, ada temennya bapak juga yang bapak seperti ini ya, jadilah ngobrol-ngobrol sampai akhirnya gabung ke komunitas. Terus mobil ini ikut beberapa acara off-road juga, touring juga. Oke. Ya dari mobil ini alhamdulillah banyak teman juga, saudara, nambah silaturahmi juga, dan nambah unit juga akhirnya. Berarti ini beli sebenarnya tuh bukan karena kesengajaan ya? Bukan karena sengajaan. Karena ingin menolong teman Ya, gitu ya? gitu. Oke. Untuk di tahun berapa itu kalau boleh tahu? Waktu itu tahun 2008. 2008, oke. Untuk jenisnya sendiri Mas, ini kan ada FJ40 ya? Iya. Oke, kalau FJ40 ini pengalaman yang Mas Reza punya ini apa tentang mobil ini? Kalau tentang FJ40 khususnya ini, menurut saya mobilnya cukup ini ya, tahan banting ya, bandel. Dari sektor mesin, bodi, transmisi, semuanya. Kemudian yang paling ini dari mobil ini itu dari sektor kaki-kakinya. Bisa dibilang kaki-kakinya itu Bandel. durability-nya bolehlah diadu sama Jeep yang lain. Terus untuk Mas, ini kan dapatnya tahun segitu murah sekali ya? Iya. Perkiraan Mas, kalau di tahun sekarang tuh sudah sampai berapa Mas? Kalau sekarang ini macam-macam ya, ada yang udah full restore, ada yang restorenya masih mungkin beberapa aja. Ya kurang lebih kalau sekarang ini kalau kita mau mendapatkan hardtop yang khususnya kondisi yang rapi, PR-nya minor, itu kita siap dana kurang lebih 200 juta. Ya. Ada keinginan apa sih kok punya mobil ini, pengen dijadikan apa gitu? Kalau saya sendiri sama mobil ini pengennya saya balikin ke aslinya lagi, karena ini kan mesin yang nempel pakai diesel. Pakai diesel? Iya, diganti berarti diesel. sudah tidak mesin yang 2F tadi Iya, ya? enggak 2F, pakai diesel punyanya Land Cruiser seri Haji 61. Nah, pengennya saya kembali ke 2F lagi, terus pakai ban yang lebih kecil lagi, lebih ramping. Jadi sesuai ke pakemnya lagi gitu Mas. Berarti dulu bentuknya nggak seperti ini ya Mas? Dulu nggak dapatnya? seperti ini ya. Untuk unit kayak gini kan biasanya sering kita temui di pertambangan-pertambangan. Iya, benar Mas Bagus ya. Ya, ini nih memang sebandel itu ya kok bisa sampai dipakai pertambangan FJ40 ini nih. Ya memang kalau khususnya di jalan off-road ya kita bilang, mobil ini nggak bisa diragukan lagi Mas kemampuannya.
Dari segi 4x4-nya, terus torsi mesinnya ini mobil ngisi terus. Apalagi kalau ada PTO bins ini seperti ini. Oh, oke. Ya, PTO bins ini bisa dibilang ketika mobil ada obstacle yang bisa dibilang mobil tidak bisa lewat karena ban yang satu masuk ke dalam lumpur, satunya nggak masuk, kan pasti susah tuh mas. Ya, betul. Yang bantu untuk evakuasi ya bins ini mas. Bins ini ya. Ya, cuman yang nempel di sini biasanya belum bisa aktifin. Mesin ini sendiri mas, ini tuh cc-nya berapa sih? Kalau ini 4.200 ini mas. 4.200. Iya. Kalau yang 2F 4.000 atau 3.000? 4.230. Oke. Tapi untuk kenyamanan dan durability-nya lebih oke ke mesin yang diesel ini ya mas ya? Kalau saya pribadi karena saya seneng bensin ya mas, sebenarnya enak yang bensin mas. Oke. Gitu. Wah Mas Reza, kita sudah ngobrol tentang FC ini ya. Betul, sangat mas, menarik bagus. nih. Iya. Oke, kita bisa potong sebentar. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Ya, kita kembali lagi di program otomotif kesayangan kita. Kita masih tetap bersama dengan Mas Reza dan FJ40-nya. Mas Reza nih, saya mau tanya, ini nih di depan nih ada yang unik. Ini apa sih namanya? Kalau di depan ini kita nyebutnya biasanya Wins ya mas. Cuman di sini kalau di Land Cruiser sendiri yang series 40 sampai series 60 itu sebutannya PTO Power Take Off. Jadi ini pakainya tenaga dari mesin mas ini. Cuma ini belum saya aktifin ini winsnya. Pembedanya dengan wins yang pada umumnya tuh apa sih mas? Bedanya sebenarnya sih mekanismenya sama ya mas pemakaiannya. Cuman kalau wins yang pada umumnya itu kita taunya kan dia ngikut ke aki, Oh ya, ke baterai. Nah kalau ini kita nyambunginnya ke transmisi, ke mesin ya ya berarti mesin. ya? Tapi kalau yang PTO ini pakai remote juga nggak? Kan kalau yang terbaru ini masih pakai remote nih. Iya. Apakah ini juga pakai remote juga? Ini nggak pakai remote mas. Ini pakainya kita transmisi aja sih gitu. Nih untuk sennya nih mas, saya kan juga sering kali lihat di internet tuh. Ada sen yang bulat, ada yang kotak hanya satu. Ini ada yang sen plus lampu senja juga. Ini bedanya apa sih mas? Nah bedanya gini mas, kalau dari tahun mulai 52, 59, 61 sampai 70, 80 itu dari yang seri awal FJ25 itu sebenarnya lampu sennya pakai semapur. Terus mulai tahun 61, 62 itu yang bulat itu. Terus mulai 65 sampai 74 itu yang pipih. Kemudian Yang satu itu ya? 75 sampai tahun 82 terakhir yang bensin. Ya seperti ini mas, gitu. Kalau ciri khasnya tuh selain saya ini kan juga ada tuh di cupnya yang garis itu tuh apa sih mas? Itu kalau orang nyebut jengger ya mas ya. Jengger. Iya. Itu biasanya di tahun mulai itu mas dari tahunnya FJ25 sampai ke tahun yang tua. Tahu saya loh mas dari tahun 65 gitu mas. Oke. Gitu. Selain itu tuh untuk segi lampu kan kadang kan ada yang kotak ya. Kalau Iya. saya pernah lihat juga. Benar. Bedanya apa mas? Yang kotak dan yang lampu bulat ini tuh? Sebenarnya pembedanya di grill ya mas ya. Kalau grill sendiri yang tahun muda itu kotak. Kalau dari tahun tua tuh pasti bulat dia. Gitu. Oke. Berarti untuk yang di seri-seri tertentu memang grillnya nggak semua seperti ini ya? Nggak Mas, ya? seperti ini betul. Untuk rodanya sendiri nih mas, ini pakai apa nih mas? Kalau saya ini ban yang nempel pakai Savero Komodo Extreme, ukurannya 33 10,5 ring 15. Velgnya juga menarik nih mas. Ya, Putihnya apa nih, ini mas? velg saya pakai velg ROH Australia. ROH Australia. Oke. Iya. Barang Australia kayak gini nih biasanya dapat di mana mas? Barang-barang rare kayak gini. Kalau ini kebetulan sih saya dapat dari teman saya Jakarta ya mas. Ya ini kan harusnya velgnya nempel di Isuzu Trooper. Oh Isuzu Trooper. Ya bisa dibilang Big Horn juga versi build up-nya. Tapi untuk ukuran PCD-nya apakah cocok atau harus di custom ulang mas? Kalau ukuran PCD-nya itu sama 6 kali 139,7, cuman pembedanya
ini kan mobil pakai cakram. Nah, cakramnya itu mentok Mas, karena ini jatuhnya 8 in, 8 ini, 7,5, 8 in, 7,5. Berarti pakai adaptor. Ya, saya kasih oke. adaptor itu. Terus ada cerita apa lagi Mas? Cerita yang lucu mungkin atau tentang gimana sih dapetin spare part untuk melengkapi FJ40 Mas Reza ini? Kalau ngelengkapin mobil ini sebenarnya itu yang agak nyeleneh ya ini ya Mas ya. Kita yang sulit nyari baut-bautnya Mas itu. Kenapa Mas? Bautnya memang beda di pasaran dengan Beda sih Mas, apalagi sekarang ini kan orang-orang pada seneng hardtop, cuma belum tentu itu dia hobi gitu. oh berarti harus yang kalau penghobi gitu harus yang orisinil gitu ya Mas ya? Ya bener-bener pakem sih Mas, cuma kan harganya sekarang jadi mahal. Ya pasti. Nah gara-gara itu tadi orang-orang yang bisa dibilang hanya senang-senang aja bukan penghobi, kita yang hunting-hunting barang-barang yang tadinya itu harga terjangkau jadi tambah mahal gitu Mas. Terus yang unik lagi apa sih Mas selain dari tadi velgnya dari Australia, mungkin dari segi body atau pernak-pernik yang lain Mas mungkin Mas? Kalau dari segi bodi sendiri hardtop ada perbedaannya ya Mas ya, dari yang kanvas sama yang hardtop seperti ini. Karena hardtop yang tadinya kanvas dipasang atapnya hardtop belum tentu kepasang langsung Mas, itu kita perlu Ngecas merubah lagi. ya, ngecas lagi. Tapi kalau sebaliknya dari kanvas dipasang hardtop, Kan pasang hardtop sendiri juga ngecas lagi kita Mas, karena tetap aja. lantainya beda Mas, posisi Oke. lantainya gitu. Terus ini Mas, ngomongin soal kanvas, untuk merek-merek hardtop ini tuh kanvasnya itu ada apa aja sih Mas? Kalau hardtop sendiri kanvasnya dia ini tetap ini ya Mas, setahu saya bawaannya dari Toyota ya, beda sama seri lain kayak CJ7 atau apa Jimny juga. Kalau rata-rata kan CJ7 sama Jimny itu pakainya base top ya. Kalau ya. ini kita setahu saya sih dari merek Toyota sendiri sih Mas. Toyota sendiri. Cuma saya udah nggak produksi. Biasanya pesan ya di teman-teman aja sih Mas yang bisa bikinkan kanvas itu. Tapi sesekali saya pernah lihat di sosial medianya Mas Reza tuh ada yang kanvas juga ya, yang warna kuning itu. Oh iya, ada Mas itu. Kalau yang kuning sendiri itu kanvasnya itu juga pesan di sini sih Mas, di Semarang itu. Bikinan. Iya berarti. bikinan. Cuma mobil sendiri asli kanvas itu mobilnya asli Mas. kanvas. Iya. Hanya direstorasi untuk Betul. kanvasnya ya. Iya. Di peremajaan gitu. Iya ya. benar. Kalau itu sendiri Mas yang FJ yang kanvas tadi, Iya. itu apakah mesinnya juga Mas Reza ganti? Oh enggak, itu masih standar original itu. Berarti yang 2F tersebut ya? Iya berarti ya? benar. Oke. Malah saya jadi penasaran nih tentang interior dan dalemannya pernak-pernik FJ40 ini. Bisa kita lihat dalamnya nanti ya. Boleh, silahkan Mas. Oke. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi bersama saya pemirsa. Kita akan ulik dalamnya lagi FJ40 ini bersama Mas Reza. Yuk Mas Reza, kita Ayo, cek Boleh Mas. dalamnya. Silakan Mas. Ya, kembali lagi bersama saya. Kita sudah di dalam mobil FJ40 milik Mas Reza. Kita tanya-tanya lagi yuk, Mas Reza, Ya. apa sih pembedanya FJ40, FJ45, FJ25 dan FJ55, apa sih pembedanya? Kalau bedanya sendiri itu yang paling inti dari FJ25 sampai FJ40 generasi pertama di dashboard ya Mas ya. Itu kalau yang FJ25 sampai FJ40 pertama itu dashboardnya ada garis tengahnya sini Mas. Garis tengah. Iya kayak garis itu. Kemudian dari segi tombol-tombol sendiri, tuas tarik-tarikannya lebih banyak di sana karena FC25 sendiri itu pakainya vakum 4x4-nya. Oh, aku. Sedangkan ini udah model tuas di bawah ya. Terus mulai dari FC40 awal itu udah mulai seperti ini. Nah bedanya lagi juga di setir. Ini kenapa nih Mas? Kalau FJ25 sama FJ40 generasi awal
setirnya nggak seperti ini mas, dia setirnya lebih berat lagi dan knopnya di tengah sini. Knop apa ya, bukan knop klakson sih, kayak logo Toyota di tengah. Kalau ini kan Land Cruiser seperti ini karena ini serinya tahun 81 80 seperti ini. Gitu. Nyetir FJ40 sendiri ini udah dari kapan mas? Kalau saya belajar nyetir itu dari kelas 5 SD. Itu sudah pakai FJ40 juga atau? Iya, pertama kali mobil ini mas. Mobil yang buat saya belajar setir. Mobil ini terus sampai benar-benar bisa lancar tuh mulai SMP kelas 2 saya. Gitu mas. Berarti kenangannya banyak ya mobil ini mas? Banyak ini mas kenangannya mobil ini. Kalau dilihat dari detail dashboard gini nih, ini saya lihat ada tulisan aneh ini nih, apa ini mas? Kalau itu sendiri gear shifting instructions-nya mas, itu kan masih gear shiftingnya bensin ya 3 speed, harusnya udah 5 speed, ini kan 5 speed mas transmisinya sekarang gitu. Jadi ini ada untuk 4x4-nya nih H2 ya, ini H4 N sama low. Kalau ini masih sama? Iya, 4x2. Bedanya transmisinya. Ini transmisinya aja gitu. Terus yang saya jarang lihat nih mas, di FJ40 ini tuh tambahan atau apa mas yang ini nih? Kalau ini tambahan mas, ini namanya cut off, pemutus arus listrik. Nah, gitu. Jadi kalau mobil di kondisi di parkir off, ini saya fungsiin ke on gitu mas. Terus juga ada wiper, terus hazard ini, kemudian ini untuk indikator oli, terus untuk apa namanya rem juga, brake gitu. Mas Reza pernah lihat di internet nggak sih untuk dashboard FJ40 sendiri, bagian speedometer kan ada yang digital tuh yang terbaru? Ya tahu, yang Dakota itu mas namanya. Mas Reza punya keinginan buat ganti itu nggak sih? Kalau saya nggak ada keinginan itu mas, malah saya pengen pakai bawaan aslinya ini aja karena sesuai, klasik, iya sesuai tahunnya. Berarti sesuai tahun, berarti memang Mas Reza ini pakai FJ40 ini memang cari klasiknya ya? Iya bener mas, bukan modernnya ya? betul. Ngomong-ngomong nih, tempat duduknya FJ40 ini unik nih, berbeda dengan jeep-jeep yang lainnya. Ini kok nyambung, ini kenapa ini? Ya memang ciri khasnya seperti ini mas, nyambung. Kalau yang serinya ini saya pernah diinfokan nih katanya seri Australia cuman yang bensin, karena joknya ada rekeningnya ini mas. Ada rekening. Iya, bawaan itu. Tapi untuk FJ40 yang masuk ke Indonesia, apakah seperti ini semua joknya? Sebenarnya seperti ini semua, cuman dia nggak ada rekeningnya. Berarti beberapa yang pernah saya lihat di internet itu joknya 2 itu berarti sudah dimodifikasi. Iya, sudah custom, betul. Sudah di custom. Ada juga yang versi Australia yang di sini juga sudah ada. Yang misah gitu, tengahnya ada konsol boxnya gitu. Berarti untuk FJ sendiri ini rata-rata berarti course-nya gabung ini? Gabung, benar, rata-rata gabung. Dari seri berapa sampai seri berapa mas? Kalau Mas Reza tahu? Dari itu mas, seri 25 sampai 40 awal tuh udah gabung semua itu. Gabung ya? Iya. Berarti FJ60? Iya, FJ60 masih gabung Masih itu, gabung masih juga, oke. betul. Wah pemirsa, kita udah lihat kan FJ40 milik Mas Reza ini. Terima kasih Mas Reza sudah dibolehin untuk ngulik FJ40 ini dan dapat informasi tentang FJ40 berbagai macam varian. Iya mas Bagus, sama-sama mas Bagus, mudah-mudahan juga saling bermanfaat. Nanti kalau ada saya series yang udah jadi yang lain, saya kabari ke Mas Bagus lagi, bisa di review lagi next episode mungkin. Iya ya, betul. Ya pemirsa, cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton program otomotif hari ini. Salam otomotif.